Mungkin sekarang apakah masih cocok bantuan-bantuan seperti itu? Mungkin apakah ada perubahan yang signifikan dilakukan sehingga ini terasa manfaatnya saat pandemi yang seperti sekarang ini? Apakah mungkin juga dalam bentuk bantuan langsung atau seperti apa itu yang sudah dilakukan Pak Adi? Baik Pak. Jadi kalau terkait dengan perubahan sebenarnya nggak ada perubahan terlalu drastis Pak ya. Kecuali sekarang Ya, dulu kita banyak fokus ke pemberdayaan masyarakat. Sekarang ada satu lagi Pak, penanganan COVID. Nah ya. terkait dengan apakah kita melakukan CSR terhadap rumah ibadah, saya pikir itu masih berjalan Pak, masih berjalan karena Mhm. itu sebagai bagian dari komitmen kami sih. Yang ada mungkin kami lebih selektif Pak, lebih selektif ya. Hmm. Jadi daripada kita membelikan ini, lebih baik kita berikan hal yang lebih bermanfaat di saat pandemi seperti sekarang gitu Pak. Kalau terkait dengan bantuan langsung, saya pikir itu sifatnya hanya Insidental, insidensil. seperti ada banjir kemarin, ya udah kita Ya. beberapa ini kebutuhan sehari-hari. Itu sih Pak Wari. Jadi kita masih komit, hanya sekarang porsinya kita tambah nih Pak. Ada porsinya kita bagi lagi, jadi ada dana Iya. penanganan. Iya. Terus respon masyarakatnya seperti apa, Pak? Apa namanya, terhadap bantuan-bantuan yang sudah kita berikan? Yang sudah pasti mereka akan berterima kasih. Tetapi kita juga tahu, maaf ya mungkin proposalnya juga tidak kurang yang masuk ke perusahaan, Pak. Karena memang seperti kita katakan tadi, mungkin tidak banyak sektor real yang ada di Aceh, sehingga kalau ada satu ya ke situ mungkin lebih ramai masyarakat yang. Apakah kita punya kriteria khusus, misalkan apa saja yang bisa dibantu atau seperti apa? Ada klasifikasinya atau kan tidak semua mungkin bisa ditampung oleh perusahaan Pak Adi. Mungkin ada yang mungkin yang bantuan untuk siapa saja yang mungkin mendapat skala prioritas. Mungkin Ya. yang lain mungkin akan disusul kemudian atau seperti apa Pak Adi? Jadi kalau berbicara ini sebenarnya terlalu ini Pak ya, terlalu sempit kalau kita mengkotak-kotakan sih sebenarnya Pak. Iya, Jadi iya, betul. saja Pak. Dan sampai hari ini sih masih banyak Pak dengan proposal yang masuk ataupun apa yang hanya kita memang switch ke hal lebih prioritas lagi ketika Mhm. itu langsung dengan pemberdayaan masyarakat dengan penanganan COVID ya mungkin kita taruh di porsi yang tinggi lah Pak dalam bagaimana kami mengelola dana CSR itu sendiri. Iya. Uh, ini mungkin sekarang harapan dari apa PT Mifa Bersaudara ini kan sudah banyak membantu Pak Adi ya, tapi kita tidak tahu apakah follow up-nya seperti apa, apakah dengan bantuan ini mereka mungkin sudah berhasil atau ada laporan, mungkin kita tidak mengeceknya secara rinci lagi mungkin. Ada yang sudah selesai kuliah dan macam-macam, juga rumah ibadahnya sudah bisa apa namanya beribadah dengan tenang, sudah standar ya. Ya. Kira-kira harapan perusahaan untuk stakeholder ini Pak, untuk tokoh masyarakat dan sebagainya yang selama ini bekerja sama dengan Mifa Bersaudara. Apa mungkin yang ingin disampaikan untuk ormas, OKP, media dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya Pak Adi? Ya, jadi sesuai dengan moto kami kan Pak ya, maju dan tumbuh berkembang ya. Saya pikir itu suatu niat mulia yang saya pikir harus terjadi tuh Pak. Ya, jadi kita Mhm. ingin kontribusi atau bukan kontribusi, tapi koordinasi ya Pak ya antara Iya. baik kami di sini selaku pelaku usaha maupun masyarakat di sini itu bisa berjalan lebih bagus lagi. Terkait dengan keefektifan itu tentunya menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan itu Pak. Saya pikir Iya. ini kita di sini Pak salah satunya adalah dari tahun ke tahun metode yang kita lakukan pasti mengalami perubahan ya karena ada tahapannya sendiri kan dan Iya. dengan kondisi seperti sekarang
Saya pikir tim kami yang di sini insya Allah Pak bisa memberikan suatu hal yang lebih, dan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat, pemerintah, dan paling utama adalah supaya kehadiran kami di sini bisa dirasakan manfaatnya. Itu sih Pak. Jadi istilahnya kerjasama yang saling menguntungkan itu Pak Buhari. Ya, Pak Adi, ini kan tidak hanya di Aceh Barat ya. Ini posisi posisi MIFA bersaudara ini berada di Aceh Barat dan mungkin sebagian Nagan, Pak ya, atau saya tidak tahu persis bagaimana petanya, tapi mungkin di antara dua kabupaten ini. Tentu saja kan bantuan ini tidak hanya di wilayah ini, Pak. Seperti saya singgung di awal tadi, kemana saja mungkin sudah dilakukan dana CSR ini untuk masyarakat, sehingga betul-betul masyarakat Aceh merasa kehadiran MIFA bersaudara ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh secara luas. Atau mungkin juga bantuan diberikan kepada masyarakat Aceh yang ada di luar Aceh. Apakah dia sedang menimba ilmu di Pulau Jawa atau bahkan di luar negeri sekalipun. Apakah ini terus dilakukan, Pak Adi? Ya Pak Buhari, jadi kalau untuk di MIFA, kami beroperasi di Aceh Barat. Kalau untuk yang di Nagan Raya, karena ada perbedaan batas wilayah administrasi ya, itu dikelola oleh Badan Lestari Pak, atau biasa BEL Pak ya. Saya pikir porsinya masing-masing ada Pak, dari kami di Aceh Barat, dari PT BEL juga berkontribusi kepada PT di Kabupaten Nagan Raya. Itu Pak. Kalau terkait dengan apakah sumbangsi kita bisa ke pemerintah, ke daerah lebih luas lagi ataupun di luar Aceh ataupun di luar, saya pikir itu kembali ke prioritas Pak, dan tentunya situasi ini kan sangat tergantung dengan kemampuan kami juga di sini Pak. Iya. Jadi kita lihat berdasarkan skala prioritas Pak, mana yang paling tinggi ya udah kita lakukan bantuannya. Itu sih Pak. Karena memang akhirnya tidak bisa semua tergantung kepada kami di sini. Itu Pak. Pak Adi, ini mungkin pertanyaan yang sudah diajukan 2 hari ini oleh masyarakat, Pak Adi ya. Apakah memang PT MIFA bersaudara ini memberikan prioritas untuk putra Aceh untuk bekerja di perusahaan MIFA bersaudara? Tentunya posisi mereka ya tentunya sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki tentu Pak Adi. Mungkin bisa memberi gambaran bagaimana rekrutmen terhadap masyarakat sekitar. Apakah memang mereka juga punya posisi-posisi yang membanggakan di perusahaan atau seperti apa, dan bagaimana untuk selanjutnya Pak Adi? Mungkin apakah akan ada atau disisip atau seperti apa? Ini apakah penerimaannya selalu dilakukan secara terbuka atau seperti apa Pak Adi? Ya, baik Pak Buhari. Jadi salah satu karakteristik industri tambang itu kan dioperasikan oleh alat-alat Pak. Jadi masuk truk-truk, kemudian alat-alat lainnya Pak, termasuk pelabuhan kita juga ya. Ketika kami masuk ke sini itu kan dalam kondisi di Aceh ya Pak, saat itu ya belum tersedia banyak yang kompeten atau kapabel mengoperasikan alat tersebut. Alhamdulillah Pak, progresnya sampai hari ini sih kalau kita lihat cukup bagus, cukup banyak Pak. Masyarakat dari tidak hanya ring 1, ring 2 ya yang bisa kompeten untuk mengoperasikan. Padahal sebelumnya belum ada Pak. Jadi kita melihat dari transfer knowledge-nya itu yang perlu kita lihat, sehingga dari hanya waktu 5 tahun Pak ya. Dulu ketika saya ingat sekali 2017-16 akhir itu ya, atau 2015, ketika cari operator wheel loader besar itu kita harus mana-mana Pak, karena di sini belum ada. Hari ini operator dari alat-alat berat itu sudah sebagian didominan oleh putra lokal di Aceh sini Pak. Kalau kemungkinan apabila ada unit-unit yang belum banyak menguasainya, biasanya kita lakukan namanya transfer knowledge atau
training Pak ya, upgrade skill. Iya, iya. Dari yang lebih kecil kita upgrade skill. Mungkin butuh waktunya sih agak lama Pak. Biasanya sampai 6 sampai 18 bulan itu supaya kami yakin bahwa alat berat ini secara pengoperasiannya benar Pak. Karena kalau kita tahu Pak, alat berat ini tidak hanya mahal Pak, tapi risikonya besar sekali ya. Risiko besar. Jadi kita harus memastikan pengoperasiannya itu sesuai dengan standar-standar yang sudah kita tetapkan. Itu sih Pak. Jadi tetap kami dengan komitmen kita di sini kita tumbuh dan berkembang ya bersama masyarakat sekitar. Saya pikir ini salah satu hal yang kita lakukan akan secara berkelanjutan Pak. Berkelanjutan. Tidak hanya sampai sekarang, tapi terus. Dan kita harus memastikan kemampuan kapabilitas dari para operator-operator ini bisa meningkat sehingga suatu saat ya bisa naik kelas gitu Pak. Itu Pak. Jadi saya pikir nggak perlu terlalu worried, dan insya Allah kami punya strategi Pak, strategi untuk memastikan itu bisa dijalankan dengan bagus. Itu sih Pak. Iya. Artinya Pak sudah ada di sebagai operatornya Pak ya, di alat-alat berat atau di mesin ya. Iya, iya karena kan selama ini yang dianggap masyarakat yang di sekitar hanya untuk sapam saja itu Pak. Iya. Datanya kan ada Kak, kita kan pasti setiap bulan pasti kita kirim datanya ke Disnaker, dan kita juga punya datanya pasti di SDM Pak tentang hal seperti ini itu Pak. Itu, Pak. Biasanya Pak dari jenjang pendidikan yang diterima di sini, apakah mereka lulusan sekolah menengah saja atau memang ada yang direkrut dari sarjana dengan tentu dengan kompetensi yang dia miliki dan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan Pak Adi? Jadi kalau terkait dengan syaratnya saya pikir per jenjang itu berbeda-beda Pak ya. Misalkan untuk rencana tambang ya minimal memang kita harus dari S1 ya Pak. Tapi untuk di teman-teman operation saya pikir standarnya cukup seragam ya di level SMA itu Pak. Iya. Menarik. Iya. Kita bisa mengadaptasi Pak, bisa mengadop perubahan-perubahan tersebut, dan saya pikir sekarang sudah meningkatlah kelasnya itu Pak. Iya. Dari sebagai salah satu dunia swasta yang masih bertahan hingga saat ini, kira-kira apa pesan khusus Pak Adi kepada masyarakat yang khususnya yang ada di Aceh ini Pak Adi? Ya, makasih Pak Buhari. Jadi seperti kita kembali ke bahasan awal tadi Pak ya tentang namanya pentahead. Iya. Tentunya kami di sini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan, tanpa support atau binaan ya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dari masyarakat, dari akademisi, dari rekan-rekan media Pak, yang saya pikir itu cukup luar biasa. Jadi supaya bagaimana kami bisa bertahan, tentunya kami butuh support dalam segala hal Pak ya. Iya. Supaya kami bisa bertahan, dan saya pikir selebihnya banyak kita bermain di skup operasional, tataran operasional, memastikan biaya operasi kita rendah. Jadi harapan kita itu sih Pak, dukungan lah dari semua pihak agar kami bisa terus bertahan dalam situasi ini. Itu Pak Buhari. Iya. Pak Adi, sebagai closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan untuk publik yang mengikuti podcast ini? Baik Pak Buhari ya, kami hadir di sini di Aceh, kami mempunyai misi dan visi ya, tentunya dari salah satu visi adalah bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada daerah, dan kita berupaya keras, berupaya terus agar dalam perjalanan kami apa yang menjadi visi dan misi kita ini bisa terlaksana itu Pak. Dan itu salah satu ultimate goal yang kenapa kita ada di sini. Itu saja Pak Buhari. Iya, terima kasih Pak Andi sudah menyediakan waktu
hampir 1 jam kita berbicara dengan tentu banyak informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Kita berharap informasi ini berguna bagi kita dan juga bagi Serambi, bagi PT MIFA Bersaudara dan juga bagi publik tentunya. Tetapi Pak Adi, sayang sekali waktu yang membatasi kita. Saya juga mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.